Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Art Turk Demir dengan saya Ria. Buat kalian yang baru, saya Ria. Perkenalkan, saya tinggal di Turki, orang Indonesia. Saya menikah dengan orang Turki, makanya saya tinggal di Turki, yaitu tepatnya di kota Izmir. Jadi buat kalian yang ngikutin vlog saya, pasti tahu banget. Biasanya saya, sejak saya melahirkan punya anak, pasti vlog saya pasti ada si Atilanya. Anak saya namanya Atila, dia masih bayi. Tapi vlog kali ini nih saya nggak akan ada Atilanya karena saya mau bahas sesuatu. Jadi gitu, jadi nggak bakal ada Atilanya di video ini. Atilanya di mana? Atila sekarang lagi tidur. Sekarang sudah malam sebenarnya, jadi saya bisa ada waktu buat ngevlog. Karena kalau nggak pasti Atilanya bukan grecokin, ngekorin terus kali ya gitu. Jadi kali ini karena saya membahas sesuatu, jadinya saya tidak mengikutkan Atila dalam vlog ini. Semoga Atila nggak kebangun, jadinya bisa terus vlognya berjalan dengan lancar. Udah lama nih saya nggak ngomong panjang lebar di depan kamera, jadi agak gregetan. Oke, jadi gini, saya mau di video ini saya mau bahas tentang cekcok sama mertua Turki. Jadi mungkin saya sempat kaget sih, bukannya kaget ya apa. Pas waktu di video yang mana ya saya lupa, video yang tentang bebek kayaknya ya, itu ada saya sempat nyebutin tentang kalau saya itu, oh ya, jadi ini saya kasih background dulu kali ya buat kalian yang belum tahu ceritanya, nggak ikutin video vlog saya. Jadi saya sempat nginep di rumah mertua karena Izmir, Turki itu waktu itu gempa cukup besar. Buat kalian mungkin yang tahu beritanya, itu ada gempa besar banget di Turki, di Izmir tepatnya, di kota saya tinggal. Itu gempanya kenceng banget, jadinya sempet kita mengungsi ke rumah mertua gitu. Rumah mertua juga di Izmir, cuma dia karena rumahnya bukan yang bertingkat, bukan gedung, jadi ya rumah biasa, jadi lebih aman buat ditinggalin dibanding rumah saya yang istilahnya apartemen gitu loh, jadi di gedung, di tingkat. Nah, oleh sebab itu, jadi beberapa lama tuh saya sempat nginep di rumah mertua saya tuh cukup lama gitu, dan itu bukan kemauan saya. Jadi misalkan kalau saya sih nginep di rumah mertua lama sih udah sering gitu loh. Cuma ini karena nginep di rumah mertua tapi bukan keinginan saya gitu, bukannya terpaksa harus stay di sana sampai keadaan membaik gitu. Jadi karena terpaksa tuh jadi ya gimana ya, nggak bisa semaunya seenak saya aja gitu. Saya, oh ini udah nih, kayaknya saya udah mau pulang gitu ke rumah gitu, nggak bisa kayak gitu karena emang dalam keadaan saya kita nggak bisa pulang ke rumah gitu loh, karena takut ada gempa susulan. Dan emang tuh gempa susulan tuh terus-terusan gitu, walaupun nggak sebesar yang gempa pertamanya tapi tetap ada. Jadi makanya kita stay di rumah mertua itu sekitar 2 mingguan lebih deh gitu. 2 mingguan lebih kita stay di sana. Dan berhubung saya stay di sana ya pasti vlog saya juga banyak kan sama si mertua Turki juga, mertua saya gitu. Dan sempat saya ngomong gitu di vlog yang bebek itu, bilang kalau misalkan saya ada cekcok dengan mertua Turki gitu loh. Nah, terus di situ ada yang komen gitu. Komennya tuh kalau gini, kalau bisa waktu vlog jangan komen mengenai keluarga suami maupun keluarga kita sendiri. Ingat, mereka bukan orang lain lagi, tapi udah jadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh waktu dan jarak. Sorry ya, ini hanya sekedar info saja, jadi jangan dimasukkan ke hati. Saya nggak masukin ke hati sih gitu. Saya benar-benar kayak, oke, saya nggak ngerti sih ini bagian mana yang saya istilahnya mengumbar keburukan gitu, komenin doang. Pas baca komen ini saya bukannya jadi kayak tersinggung atau gimana, nggak tersinggung sih, saya sama sekali nggak tersinggung karena saya nggak merasa ada ngomongin jelek keburukan tentang keluarga suami saya gitu, baik keluarga saya atau maupun keluarga suami saya nggak ada ngomong-ngomong tentang gimana. Saya cuma bilang di situ kalau kita cekcok gitu loh, sempet cekcok ya, namanya mertua sama mertua ya pasti ada cekcoknya gitu loh, sama ibu sendiri aja, sama kakak adik sendiri aja pasti ada cekcok gitu loh. Nah, jadi saya bukannya tersinggung ya, jadi saya benar-benar nggak tersinggung, cuma jadi saya mikir apakah benar-benar saya memberikan image yang salah gitu tentang saya dan mertua Turki saya gitu loh, saya dan mertua gimana ya,
bukannya saya nggak suka mertua saya atau ada masalah dengan mertua saya sangat-sangat amat sangat-sangat baik dengan mertua saya, tapi sebaik-baiknya mama mertua pasti kita ada konflik gitu loh, konflik yang nggak sampai heboh, nggak sampai kayak berantem banget gitu, cuma pasti ada kayak salah paham ya, sebesar salah paham aja sih, kayak perbedaan. Apalagi kan kita kemarin saya nginep di sana dalam waktu cukup lama ya, kayak 2 minggu lebih gitu loh, nggak pulang-pulang di rumahnya dia doang. Jadi semakinlah kita berbeda pendapat tuh ada gitu loh tentang beberapa. Jadi entah bagaimana, mungkin selama ini emang video saya banyak tentang mertua Turki dan saya menunjukkan yang sweet aja sama mertua Turki. Ya emang nggak mungkin dong saya kayak show berantemnya sama mertua Turki, gimana beradu pendapat dengan mertua Turki, ya saya nggak mungkin taruh lah di vlog gitu loh, buat apa juga kan. Jadi ya saya takutnya jadi malah saya kayak, wah ini image-nya jadi saya nggak pernah berantem atau gimana gitu, terlalu perfect kah gitu saya gitu. Padahal saya sama mertua Turki saya tidak seperfect itu ya, buat diklarifikasi aja kali di video ini. Kalau kita juga pasti, walaupun hubungan kita baik, tapi pasti ada yang gimana caranya, gimananya tuh kita ya konflik, terutama sekarang tuh karena Atila. Saya udah wanti-wanti sebenarnya, jadi kalau udah punya anak pasti bakalan ada cekcok dengan mertua gitu loh, karena kan gaya didiknya dia dengan gaya didik yang akan saya mau itu pasti akan berbeda, dan ternyata ya benar ternyata benar-benar kita beda gitu loh. Jadi gaya didiknya, bukan gaya didiknya juga sih, terlebih juga karena Atila juga sekarang kan udah makan, jadi mertua saya mau kasih makan Atila gimana, mau kasih makan apa, dan juga saya pun ada prinsip-prinsip yang saya mau terapkan buat Atila gitu loh, yang ada beberapa yang berbeda dengan mertua saya gitu loh. Jadi kebanyakan kita cekcok berargumen ya, ini ya, bukannya sampai berantem gitu, kayak nggak mau ngomong, kayak berantem pukul gitu, nggak ada begitu-gituan, nggak ada drama. Cuma emang ada perbedaan pendapat gitu, kayak di video yang sebelumnya saya juga udah kasih lihat, nggak sengaja sih sebenarnya itu videonya. Jadi video salah satunya ya, itu video gimana si mertua saya itu maunya tuh ngasih suapin Atila tuh cepet banget gitu, cepet gitu ya. Mungkin ada, dan pendapat komen-komen para penonton saya juga bilang bener yang mertua saya gitu loh. Tapi again, ini pilihan orang gitu ya. Kalau saya tipe yang saya maunya Atila tuh aware apa yang dimakan gitu loh. Jadi kasih waktu dia buat mencerna, kasih dia waktu dia untuk buat makan lah gitu, nggak usah sampai pipinya dipenuhin gitu loh kalau saya ya. Dan kadang juga karena mertua saya sendok terus tuh Atila tuh sampai muntah gitu loh, sampai gitu. Jadi makanya saya amat sangat hati-hati banget buat ngasih makan Atila supaya nggak kebanyakan gitu. Mungkin penonton juga nggak tahu cerita latar belakang semuanya, pasti nggak ketahuan ya, karena kan cuma lihat kita dari video-video aja. Saya tuh orangnya terlebih juga karena saya orangnya tuh ngomong gitu loh. Saya ngomongnya belak-belakan aja sih gitu sama mertua saya. Ya itu kayaknya juga yang bikin hubungan saya dengan mertua saya juga baik-baik sampai sekarang menurut saya ya. Walaupun emang kita ada sempet konflik, tapi selalu kita omongin gitu. Misalkan saya nggak suka dia begini, dia juga nggak suka saya begini gitu. Saya ngomong belak-belakan aja gitu loh. Saya nggak suka kamu ngasih makan Atila tuh cepet banget gini-gini gitu. Saya ngomong gitu, nggak saya diemin terus kayak abis itu belakangan ngomong ngadu ke suami atau gimana, enggak, saya langsung ngomong aja ke dia gitu. Tapi again pasti saya ngomongnya juga yang baik-baik lah ya, nggak mungkin saya kayak marah-marah atau gimana, pasti tapi tetap dengan sopan santun gitu ngomong ke mertua saya kalau misalkan kita berbeda pendapat. Saya paham dimana sebisa mungkin saya nggak mau tinggal bareng sama mertua saya gitu. Jadi sebisa mungkin nggak cuma mertua saya, tapi sama keluarga saya juga. Saya tipe yang saya tipe yang mau mandiri gitu loh dengan keluarga saya nggak mau campur tinggalnya gitu loh. Dan puji Tuhan juga karena keadaan kita memungkinkan untuk tinggal pisah, kita bisa mandiri, dan puji Tuhan juga orang tua kita juga bisa mandiri gitu loh. Jadi ya bisa pisah gitu tinggalnya gitu. Saya merasa beruntung dan bersyukur banget untuk hal itu, karena menurut saya ya tinggal satu rumah ada 2 orang ibu tuh susah banget. Ada 2 orang ibu rumah tangga tuh susah banget, karena pasti
caranya untuk ngurus rumah itu akan berbeda gitu. Dan itu saya alamin sendiri gitu dengan cocoknya dengan mertua saya gitu. Banyak banget kayak yang cara-cara yang sepele, terus nggak ada yang bener, nggak ada yang salah sebenarnya gitu loh. Kayak misalkan kalau mertua saya tuh tipe yang lap, tau ya lap ya. Biasanya kita kalau orang pasti habis makan kan dilap tuh, dilap mejanya. Habis itu biasanya kan kalau saya tuh biasanya taruh di tempat yang kalau belum mau cuci waktu itu saya langsung pisahin gitu, taruh di tempat yang aman supaya nggak kena kotoran yang lainnya gitu loh, nggak perlu kena kotoran lain, nggak. Tapi kalau mertua saya misalkan kayak lap begini nih, kalau saya ini langsung saya taruh di sini, kalau saya taruh di sini gitu, atau saya taruh di atas, atau saya langsung cuci gitu loh. Tapi kalau mertua saya, apa yang dilakukan adalah dia taruh di situ, di dalam apa istilahnya ya, di dalam tempat cuci piring. Terus habis itu kayak semua tuh piring yang berminyak, kopi, teh segala dicampur-campur. Akhirnya yang si ini yang nggak terlalu kotor itu jadinya tambah kotor banget karena ditaruhnya begitu gitu. Dan itu saya nggak suka banget tuh. Itu paling saya nggak suka dari yang saya gregetan ngeliatnya waktu di rumah mertua saya gitu loh. Saya gregetan banget karena tiap kali mau lap meja pakai lagi itu harus dicuci lagi dari yang kayak berminyak dan berkopi dan segala itu. Kayak saya paling sebel banget itu ngeliat si lap itu tuh kotor gitu loh. Itu gitu. Sedangkan kalau mertua saya tipe yang kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu deh. Nggak ada yang dibilang salah, nggak ada yang dibilang bener lah kan sebenarnya kan. Tinggal preferensinya aja gitu. Maunya lebih suka yang ini atau suka yang itu gitu. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Kayak begitu-gitu tuh banyak deh gitu sama mertua tuh. Terus apa lagi ya? Oh, ngejemur juga pasti beda, nyetrika juga beda gitu loh. Ngejemur tuh orang kalau mertua saya tuh di pepet-pepet gitu loh. Jadinya kalau saya tipe yang kayak begini nih misalkan langsung taruh gitu loh supaya nggak lecek gitu kalau saya. Tapi kalau mertua saya dieret gitu supaya muat banyak gitu. Mungkin karena kalau dia emang apa istilahnya kebiasaan buat ngurus satu keluarga kali ya. Jadi ya tempat cuci, tempat ngeringin bajunya mungkin terbatas gitu. Tapi kalau saya tuh tipe yang suka jembrengin gitu loh. Kalau dia suka yang begini dijepit-jepit gitu. Nah gitu deh yang gitunya. Kalau yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan ya. Kalau saya begini saya juga ada alasan karena supaya nggak lecek bajunya, supaya pas diambil juga bisa langsung dilipet rapih gitu. Kalau mertua saya begini juga maunya agak lecek gitu, tapi istilahnya muat banyak gitu loh. Jadi ya kayak begitu-gitu itu nggak bisa bebas gitu loh. Jadi selalu karena saya di rumahnya mertua saya, jadi kan saya harus ikutin cara mertua saya gitu. Saya nggak bisa ikutin cara maunya saya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya tuh yang bikin saya sempat stres waktu tinggal di sana gitu. Nggak sampai stres sih, cuma kayak aduh ini kayak bukan cara saya nih, tapi harus diikutin gitu loh. Ya tetap sih saya ngikutin cara dia kalau selama di rumahnya dia gitu loh. Kalau di rumah saya ya saya bisa bebas, cuma kalau di rumah mertua saya kemarin ya kita ya ikutin cara mertua saya lah gitu loh. Ya cara nuang kopi aja tuh bisa berbeda gitu saya sama dia gitu. Jadi perbedaan-perbedaan kecil itu yang kadang bikin argumen kecil-kecil gitu loh ke sama mertua saya. Itu sih yang cekcoknya ya. Ini klarifikasi buat yang apa yang saya masukkan cekcok dengan mertuanya saya. Kalau buat ngurusin Atila itu mertua tuh juga ini sih sempat ikut campur ya, namanya juga kelihatan gitu ya di depan mata dia, pasti dia gue ikut campur gitu loh. Dia juga pengen kasih makan cucunya kan ya. Nah misalkan kemarin tuh ini telur. Jadi kalau di Turki itu anak di bawah umur 1 tahun itu cuma dikasih merahnya doang, jadi putihnya nggak dikasih karena katanya bisa takut alergi. Ini juga teori yang apa ya istilahnya beda-beda sih orang pendapatnya. Kalau di mana nggak ada kayak gitu, malah justru harus dikasih semuanya. Tapi kalau di Turki cuma merahnya doang yang boleh dikasih ke anak bayi. Nah kalau saya tuh prefer kasih Atila itu telur yang mateng. Jadi emang agak susah sih seret gitu kan ya, namanya kita orang gede aja susah gitu seret makan yang merahnya doang gitu kan, yang telur rebus merah doang. Nah ini anak bayi disuruh makan gituan gitu. Nah jadi makanya tuh mertua tuh sempet kayak nggak bisa anak kecil bayi tuh dikasih begini tuh nggak bisa karena dia seret gini-gini. Jadi mertua saya maksa banget buat ngasih Atila telur setengah mateng. Sedangkan saya
nggak mau kasih Atila telur setengah matang ya, masih bayi gitu kan ya, setengah matang pasti ada bakterinya gitu. Saya nggak mau resiko dengan kasih makan Atila itu setengah matang gitu loh. Dan itu mertua saya tuh ngototnya tuh ngotot banget gitu, pengen kasih gitu. Jadi ya udahlah, saya ngalah aja gitu, biarin dia kasih. Waktu itu saya karena udah capek juga ngeladenin dia, yang mau ngasih, ayo ini harusnya kasih kayak gini gitu, harusnya setengah matang kasih ke Atila. Ya udahlah, dikasih ke Atila tuh setengah matang waktu itu. Abis makan, Atilanya langsung merah alergi ternyata. Nah, untuk yang kali ini saya yang bener gitu loh. Maksudnya bukan yang bener sih, maksudnya ya emang harusnya nggak boleh anak bayi itu dikasih yang setengah matang menurut saya gitu loh. Karena emang terbukti Ati langsung alergi dong, bener-bener alergi, merah semua, parah banget gitu. Ya untungnya nggak kenapa-napa sih, cuma tetap aja dia juga sampai kaget gitu. Oke deh, nggak ikutan campur lagi makanan Atila gitu. Tapi tetap aja sih, tetap. Terus juga makan Atila lagi yang kemarin cekcok itu adalah garam. Nah, itu garam itu anak bayi itu sebaiknya tidak dikasih garam di bawah umur 1 tahun. Itu saya nggak mau kasih ke Atila gitu loh. Intinya apapun yang ada garamnya saya nggak mau kasih Atila gitu. Sebisa mungkin nggak mau kasih Atila. Karena kita udah ada penelitian baru di mana yang anak bayi itu nggak boleh dikasih garam kan, karena kan ginjalnya itu belum sempurna. Jadi takutnya malah bekerja keras gitu loh. Nah, mertua saya mungkin zamannya saya bayi, suami saya bayi juga mungkin pengetahuan itu tentang garam itu nggak boleh itu juga mungkin nggak ada, atau kurang concern kali ya orang tua zamannya kita gitu loh. Jadi mertua saya tetap tuh mau nyogokin Atila makanan yang ada garumnya gitu loh. Sedangkan saya bilang jangan, itu ada garumnya atau enggak gitu loh. Itu juga capek banget saya untuk karena orangnya lumayan lumayan keras kepala juga kalau mau kasih cucunya tuh mau kasih gitu loh. Jadi saya kadang juga letih aja gitu loh buat itu ada garumnya jangan dikasih gitu loh. Ya begitulah. Jadi itu yang bikin saya letih cekcokannya, lebih ke karena perbedaan pendapat gimana mau ngurusin Atila kali ya, kasih makan Atila tepatnya gitu loh. Ya baru-baru ini deh repot karena kan Atila mau makannya Atila itu saya concern banget, sedangkan dia yang tipe yang nggak apa-apa kok kasih ini, nggak apa-apa kok kasih itu gitu loh. Sedangkan ya ada aturannya juga menurut saya gitu loh. Kira-kira begitulah cekcokan saya dengan mertua Turki saya gitu loh. Jadi semoga bisa klarifikasi juga buat teman-teman yang lain yang mungkin salah paham dengan image saya dan mertua Turki saya yang kayaknya perfect banget, nggak pernah ada masalah, yang sangat harmonis gitu. Ya harmonis sih harmonis kita gitu, tapi perbedaan tuh pasti ada kawan-kawan. Jadi jangan sampai menutup mata kalian kalau misalkan saya juga manusia gitu loh. Mertua saya juga manusia yang tidak sempurna gitu, dimana kita pasti ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga gitu loh. Nggak ada yang sempurna gitu loh di dunia ini. Aduh apa sih ya, intinya gitu deh. Saya sama mertua saya masih tetap ada cekcoknya, walaupun emang selama ini image yang saya berikan, yang video-video yang saya berikan kepada kalian itu yang manis-manis gitu, tapi ada di bagian belakangnya itu yang kita pasti ada perbedaannya gitu. Jadi semoga kalian juga mengerti, buat kalian yang ada masalah dengan mertua kalian gitu misalkan, atau mantunya kalian, jangan berkecil hati karena kami juga ada masalah juga gitu loh. Bukannya kita yang happy terus juga, enggak. Walaupun emang bukan yang berantem hebat banget, cuma tetap pasti ada yang istilahnya kita berargumen. Jadi begitulah vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan curhatan saya. Ya gitu deh, curhatan tentang gimana cekcoknya dengan mertua. Semoga bisa klarifikasi juga buat kalian, misalnya atau mungkin bisa menjadi bayangan buat kalian kalau misalkan yang mau menikah atau gimana. Konflik dengan mertua itu pasti ada, menurut saya pasti ada. Satu rumah dengan dua ibu rumah tangga tuh
susah banget, bukan nggak memungkinkan tapi susah pasti, karena harus bener-bener adjustable banget. Jadi, begitulah, semoga menjadi apa ya, bisa membuka mata kalian juga, klarifikasi juga. Saya mohon maaf juga kalau misalkan apa ya istilahnya, image yang saya berikan tidak sesuai dengan apa yang dipikir, apa ya yang kenyataannya gitu loh. Tapi ini saya benar-benar di vlog saya maunya, pengennya segimana mungkin saya memberikan jujur gitu loh. Ini saya lah, ini kehidupan saya di sini gitu loh. Nggak ada apa ya, nggak mau ada nggak usah ditutup-tutupin atau nggak usah pakai drama gitu, nggak ada gitu. Ya ini ya begini aja, namanya hidup. Saya bukannya orang yang wow juga, saya orang biasa aja. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dulu aja vlog kali ini. Semoga kiranya berkenan buat semuanya. Buat yang komen, terima kasih banget yang komen gitu loh. Saya nggak ada tersinggung atau offended gitu, nggak ada sama sekali. Saya benar-benar terima kasih banget buat yang sudah mengingatkan saya. Tenang, saya tetap pasti akan menunjukkan apa ya, image yang terbaik untuk mantu Indonesia. Terima kasih semuanya sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya mau balik ke Atila, mau ngecek Atila. Ini sih syukurnya belum bangun dia ya, jadinya saya habis nih mau tidur, saya udah capek banget. Dadah semuanya.